ya Imam Junaid al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazali. Brunei Pak Ustaz, tidak boleh orang ceramah kalau tidak dapat tauliah dari sultan. Siapa yang berani ceramah tidak tauliah, tangkap polisi. Malaysia, saya boleh ceramah di Terengganu, Kelantan, Kuala Lumpur, Selangor. Dua tempat yang saya tak bisa masuk. Yang pertama Perlis, yang kedua Johor. Coba tanyakan orang Johor kenapa saya tak boleh masuk? Karena Ustaz Somad bau-bau Wahabi. Jadi Wahabi yang ngejek saya, aku bau-bau kalian. Ini kalian kalau ngejek-ngejek aku ini masih bau-bau kalian. Kenapa? Karena Ustaz Abdul Somad selalu menyalahkan ini salah menurut saya itu. Coba kita tanya sama dia, apakah Ustaz Somad itu Wahabi? Apakah? Masuk juga nanti. Apakah Ustaz Abdul Somad Wahabi? 10 menit lagi habis itu. Coba cari. Ustaz Abdul Somad sering dikaitkan dengan tuduhan Wahabi. Wah. Beberapa pihak. Yang Wahabi yang benci sama saya, kan yang benci kali karena aku mirip macam kalian juga. Ini kamu ini Wahabi. Ustaz Abdul Somad sering dikaitkan dengan tuduhan Wahabi oleh Wahabi. Namun pandangan ini masih diperdebatkan. Nanti lanjutnya baca sedikit. Memang ada bau lagi sih. Apa bedanya hulul dengan wahdatul wujud? Ini Ustaz Somad. Lalu Tuhan itu masuk ke Ustaz Somad. Namanya hulul. Hulul artinya menempati, Tuhan menempati makhluknya. Kalau wahdatul wujud, mana air minum? Ini teori filsafat ya. Kenapa nanti kalau mendengar ada orang yang melarang filsafat tak boleh. Bisakah menciptakan sesuatu dari tidak ada? Menurut filsafat, tak bisa. Kaedahnya creatio ex nihilo. Creatio membuat sesuatu, ex nihilo, nihil dari tak ada. Tidak bisa menciptakan sesuatu dari tidak ada. Jadi Tuhan menciptakan manusia itu dari apa? Dari dirinya sendiri. Ini Tuhan. Lalu Tuhan itu melimpah ya. Dia melimpah. Nama teorinya teori Faidon. Faidon artinya melimpah. Lalu Tuhan itu melimpah. Ini Tuhan, ini limpahan Tuhan. Tuhan dengan limpahannya sama enggak? Sama. Ini Tuhan, ini limpahan, sama-sama air kan? Tuhan melimpah jadi matahari, Tuhan melimpah jadi planet, Tuhan melimpah jadi bumi, Tuhan melimpah dan Tuhan melimpah menjadi antum. Antum adalah Tuhan. Makanya nanti kalau antum mendengar ada pengajian, sebenarnya kita ini Tuhan. Sudah paham datangnya dari mana? Filsafat. Sebenarnya sebetulnya kita ini Tuhan. Jadi pas ditanya, kenapa tak sembahyang lagi? Dulu waktu aku ngaji sama Ustaz Somad, aku masih sembahyang karena masih ada yang disembah, ada yang menyembah. Tapi setelah aku mengaji ini ternyata tak ada yang disembah. Sebenarnya satu semua. Jadi Ustaz Somad itu kulit-kulit kita kan. Belum masih tadi syariat, masih mimpi. Sebetulnya alam semesta itu Tuhan. Paham? Dari mana datangnya? Bahwa semua ini adalah dia wahdatul wujud. Wahdah artinya satu. Wujudnya itu satu. Paham tak bang? Nyambung tak nyambung?
Nama teorinya Fayron, melimpah. Air melimpah menjadi matahari, menjadi bulan, menjadi bintang, menjadi termasuk menjadi aku adalah aku sendiri itu. Bisakah limpahannya tadi balik ke isinya? Balik ya? Bisa? Hanya itu. Paham? Simpel, sederhana uang. Jadi yang ada itu bukan wahdatul wujud, wahdatul syuhud. Wahdatul syuhud, satu pandangan, memandang bahwa semuanya adalah makhluk Allah SWT. Kita kalau tak jelas mana yang menyembah, mana yang disembah, rusak tauhid. Iya karena abudu, kaki menyembah. Oh, bagi mereka tak ada lagi, kata dia tak ada. Yang menyembah dan disembah itu satu, kata dia, tak ada. Batallah syariat. Bayang, ujung-ujungnya orang ngaji-ngaji ini tak sembah. Zaman dulu orang yang ngaji-ngaji begini, apa hukumnya? Tidak didebatkan. Bantu. Apakah santet itu ada atau tidak? Diambilnya tali, lalu tali itu dijatuhkannya ke lantai, berubah menjadi ular. Ada atau tak ada? Ada. Ada dalam Quran. Saharu a'yunan nas. Tukang-tukang sihir itu menyihir mata manusia. Diambilnya tali-tali itu dilempar. Lalu kata Allah kepada Nabi Musa, idrib bi'asakal hajar. Pukulkan tongkatmu itu ke batu. Memancar 12 mata air. Jatuhkan tongkatmu itu. Fa'idza hiya hayyatun tas'a. Dia menjadi ular. Lalu tongkat Nabi Musa menjadi ular memakan ular-ular kecil. Lalu tukang-tukang sihir itu pun masuk. Bahwa sihir itu ada. Tukang sihir melakukan mantra-mantra sihir berkawan sama setan. Setan yang menolong. Jadi sihir itu ada. Kalau ditanya apakah santet, bahasa kitanya santet, bahasa Arabnya sihir, ada. Kata pesulap merah tidak ada. Pesulap merah bukan ustaz. Nanti kalau bertanya agama jangan sama pesulap merah. Bertanya agama itu ya sama ulama, sama orang berilmu. Mungkin yang dia maksudkan adalah tidak ada santet itu, dia mau menantang dukun-dukun itu. Tapi tantangnya dukun itu. Akhirnya kalau memang, maka jangan potong begini. Tengok kronologisnya. Kalian membuat ini, kalian sangka saya tak nonton, saya nonton. Jadi dia mau nantang tukang-tukang santet itu. Kalau memang betul kalian bisa nyantet, santetlah saya. Akhirnya tukang-tukang santet itu lapor ke Mabes, lapor ke polisi. Kalau memang betul tukang santet itu bisa santet lah dia. Ya sebetulnya nantang tukang santet, tapi dia orangnya ngaji. Dia mungkin dia sholat sunat, dia berzikir, dia minta kepada Allah. Dia mau nantang tukang santet. Bukan dia mengatakan dia ada sihir. Sihir itu ada. Setan ada. Kalau tak ada setan, ngapain kita baca Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Ada sihir. Itulah kenapa kita pagi habis subuh baca zikir-zikir. Sedikit-dikit zikir habis subuh. Sama habis maghrib istighfar. Al-Fatihah, Qul huwallahu 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, pangkal Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun, ayat kursi, ujung Al-Baqarah lillahi ma fis samawati, habis itu tahlil la ilaha illallah, tutup dengan salat. Itu seminim-minimnya zikir pagi. Pagi habis subuh supaya dijaga kita sampai maghrib, habis maghrib supaya dijaga sampai subuh. Supaya jangan disihir orang. Ini santet banget. Bisa. Perempuan kalau dia memotong rambutnya dikubur dalam tanah dan dibiarkan di tempat salon, jadi cuci orang santet orang. Makanan bisa disantet orang. Ada tukang racun,
tobat, mengaku dia setelah tobat, tukang racun, bukan tukang racun rumput, tukang racun orang. Jadi racun itu diletakkan di ujung kuku. Dulu tukang-tukang racun itu kuku kelingking itu panjang. Tapi jangan gara-gara yang nampak tukang racun. Itu petik yang ini. Racun itu diambil dari semua miang, tahu miang? Miang itu bahasa Melayu gatal.